Hadir. Dea Nadira. Puji Widayatul Hasan. Dea Natara. Lalu Iqbal. Linggar Jatidara. Yanaya. Muhammad. Muhammad Ridho Alfian. Aizal Masna. Rizky Kinos. Rizwan Dewatara. Syakila Fisha. Hadir. Yan Tirta. Vicky. Mira Dayani. Hadir. Duriatun Tayyib. Sebelum kita belajar, maka ada sedikit ice breaking. Nanti siapa yang kakak tunjuk, silakan maju ke depan. Cara mainnya, dia ini ice breaking konsentrasi. Silakan nanti taruh tangan kalian di depan atau di sini sesuai dengan angka yang ada di sini. Misalnya 1 jadi gini. Tapi cepat, hitungan detik, cuma 1 detik ataupun 2 detik. Misal 1, 2, 3 gitu. Paham nggak? Paham? Kakak tunjuk ya. Belajar konsentrasi. Oke, jadi kita sekarang masukin materi baru. Setelah kemarin kita belajar teks anekdot, ini kita masuk bab ketiga, yaitu membaca teks hikayat dengan tema menyusuri nilai dalam cerita lintas zaman pada halaman 54. Coba buka bukunya halaman 54. Jadi tujuan kita belajar teks hikayat pada siang hari ini, tujuannya untuk mengetahui apa sih itu teks hikayat, tujuan teks hikayat itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan nilai-nilai moral apa yang ada dalam teks hikayat. Ada yang tahu belum sebelum kita membahas teks hikayat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada? Oke. Jadi teks hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang berisi kisah, cerita atau dongeng tentang tokoh-tokoh istana, raja, bangsawan maupun pahlawan dengan berbagai peristiwa yang sering kali ditetapi unsur keajaiban, kesaktian dan hal-hal luar biasa. Jadi teks hikayat itu cerita rakyat yang di dalamnya itu menceritakan tentang seorang raja, seorang putri, atau tentang kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman dahulu. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Oke. Jadi apa sih tujuan dari teks hikayat itu? Yang pertama untuk menghibur para pembaca. Jadi penulis mengharapkan kita sebagai pembaca terhibur dengan cerita-cerita dongeng yang ada pada zaman dahulu. Yang kedua, memberikan teladan lewat tokoh utama
Jadi biasanya di teks hikayat itu tokoh utama, misal seorang raja itu di situ bersifat tanggung jawab, sabar, peduli dengan rakyatnya. Jadi penulis mengharapkan kita sebagai pembaca meneladani sifat-sifat dari tokoh tersebut. Yang ketiga yaitu mewariskan nilai moral, agama, dan budaya kepada generasi berikutnya. Karena teks hikayat itu pada zaman dahulu, jadi kita di sekarang ini adalah zaman berikutnya atau generasi selanjutnya. Diharapkan dari cerita teks hikayat itu mewariskan nilai moral. Misal kita bisa meneladani sifat yang jujur tadi dari seorang tokoh utama atau seorang raja. Kita bisa berbakti kepada orang tua seperti itu. Paham? Nah, ciri-ciri dari teks hikayat ada 4. Yang pertama, menggunakan bahasa klasik atau lama. Jadi karena teks hikayat dibuat pada zaman dahulu, banyak bahasa-bahasa atau kata-kata yang tidak ada pada zaman sekarang. Karena misalnya contohnya ada di dongeng itu dia bilang Alkisah seorang raja. Alkisah di zaman kita sekarang jarang digunakan karena kita sudah memasuki era baru, begitu bahasanya. Paham kan maksud saya? Oke, selanjutnya ada tokoh-tokoh sering berasal dari kalangan bangsawan, raja, atau tokoh-tokoh sakti. Sudah saya singgung tadi bahwa di cerita hikayat itu kebanyakan tokoh-tokoh itu sering berasal dari bangsawan, orang raja, terus tokoh-tokoh sakti yang lainnya. Yang keempat, mengandung unsur magis atau keajaiban. Biasanya di teks hikayat itu ada seorang raja yang kebal dengan kekuatan, bisa jalan di laut, terus kebal dengan api misalnya, terus putri jadi ular. Itu adalah contoh magis atau keajaiban yang tidak logis dengan logika kita sekarang. Kan nggak mungkin ada kayak gitu bahasanya. Yang keempat, ada memuat nilai moral, budaya, dan religius. Sudah saya jelaskan tadi bahwa di teks hikayat memuat moral atau nilai-nilai budaya dan religius. Ini adalah contoh dari teks hikayat. Kita tonton dulu ya.
akan belajar tentang yang lain-lain tentang Hitex Hikayat, kita ketemu di pertemuan selanjutnya.